Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zainal Muttaqin selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Nurhalisah NIM 2017204078 dari kelas 1 Mazhawa B akan menjelaskan materi tentang Al-Qasas fi Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama, pengertian kisah dalam Al-Quran. Kedua, macam-macam kisah dalam Al-Quran. 3, tujuan kisah dalam Al-Quran. 4, hikmah kisah dalam Al-Quran. Pengertian kisah dalam Al-Quran. Qasas Al-Quran adalah kisah-kisah yang menceritakan hal ihwal umat kenabian dan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau dan kejadian-kejadian yang sedang dan akan terjadi. Lafal kisah berasal dari bahasa Arab kisah, jamaknya kisah, yang menurut Muhammad Ismail Ibrahim berarti hikayat dalam bentuk prosa yang panjang. Sedangkan Mana al-Khattan berkata, kisah ialah menelusuri jejak. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Macam-macam kisah dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Di dalam Al-Quran, nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah 25. Dimulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, kisah yang disebutkan dengan panjang lebar, yaitu kisah dari Nabi Adam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39, Al-A'raf ayat 11, Nabi Nuh surat Hud ayat 25-49, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa surat Al-Baqarah ayat 49 dan 61, Nabi Harun surat An-Nisa ayat 163, Nabi Daud surat Saba ayat 10, Al-Anbiya ayat 78, Nabi Sulaiman surat An-Naml ayat 15-44, Saba ayat 12-14, serta Nabi Isa alaihissalam. Kedua, yaitu kisah yang disebutkan dengan sedang, yaitu kisah dari Nabi Hud, surat Al-A'raf, ayat 65, 72, 50, 58, Nabi Lut, surat Hud, ayat 69-83, Nabi Saleh, surat Al-A'raf, ayat 85-93, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, dan Yahya alaihissalam. Ketiga, kisah yang disebutkan dengan sekilas, yaitu kisah dari Nabi Idris, surat Maryam ayat 56-57, Al-Anbiya ayat 85-86, Ilyasa surat Sad ayat 48, dan Ilyas surat Al-An'am ayat 85. Kedua, yaitu kisah umat, tokoh atau pribadi yang bukan nabi, dan peristiwa-peristiwa masa lalu. Itu tokoh yang pertama kali kisahnya diceritakan dalam Al-Quran adalah 2 orang putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Al-Quran menceritakan kisah ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri karena akibat sifat dengkinya Qabil. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Kisah-kisah lainnya yaitu yang pertama, kisah tentang Luqman, surat Luqman ayat 12-13, 2. Kisah tentang Zulqarnain, surat Al-Kahfi ayat 83-98, 3. Kisah tentang
As-Sabul Kahfi surat Al-Kahfi ayat 9-26. 4. Kisah tentang Talut dan Jalut Al-Baqarah ayat 246-251. 5. Kisah tentang Yajuj Ma'juj Al-Anbiya 95-97. Kisah tentang bangsa Romawi Arum 2-4. Kisah tentang Maryam surat Ali Imran ayat 36-45. Kisah tentang Firaun surat Al-Baqarah 49-50. Dan kisah tentang Qarun surat Al-Qasas 76-79. Ketiga yaitu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Terdapat kisah-kisahnya, yaitu yang pertama, kisah tentang Ababil dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5. 2. Kisah tentang hijrahnya Nabi SAW dalam Quran surat Muhammad ayat 13. 3. Kisah tentang perang Badar dan Uhud surat Ali Imran. 4. Kisah tentang perang Hunain dan At-Tabuk surat Taubah. Tujuan kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menetapkan wahyu dan risalah Muhammad SAW dalam surat Yunus ayat 2-3. 2. Menerangkan bahwa agama seluruhnya dari Allah dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. Surat Al-Anbiya ayat 48-50. 3. Menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. Al-A'raf ayat 59. 4. Menjelaskan bahwa cara para nabi dalam berdakwah itu satu dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya. Dalam surat Hud ayat 25-27. 5. Sebagai pemberitaan Allah bahwa pada akhirnya Allah selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuhnya. 6. Mengungkapkan janji dan ancaman. 7. Menunjukkan betapa besar nikmat Tuhan yang diberikan kepada nabinya. 8. Memperingatkan Bani Adam akan tipu daya dan godaan syaitan. 9. Menunjukkan bahwa Allah telah membuat hal-hal yang luar biasa untuk menolong nabinya. Hikmah kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menjelaskan asas-asas dan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh para nabi. 2. Meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya dalam mengamalkan agama Allah yaitu Islam, serta menguatkan kepercayaan para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.